Kalau memang Prabowo mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan masyarakat, turunkan dia. Jangan kasih presiden lagi. Cari presiden lain. Buat apa presiden menyulitkan masyarakat? Yang namanya presiden menyenangkan masyarakat. Tapi kebijakannya apa? 10.000% Prabowo Subianto ini berbohong. Kenapa dibilangnya upah mengupas bawang itu 700.000? Sedangkan harga bawang 1 kilo 40.000. Gimana caranya? Ya, berarti nih ya pidato Bapak Prabowo sering bohong ya, tanpa teks, mengarang-arang cerita. Katanya upah mengupas bawang 700.000. Kami mak-mak Kota Medan mau ke situ kami. Di mana alamatnya? Lumayan. Kalau 700.000 kali 10 kilo udah 7 juta. Kali 1 bulan. Kami ini bisa mengalahkan gaji kalian para pejabat. Jadi nih ya, ini Prabowo ini 10.000% pembohong. Ya, kalau kemarin itu pidatonya tentang lele, tentang ayam, sekarang tentang bawang. Upah mengupas bawang 700.000. Waduh, gawat ini presiden kita ini. Makanya kalian ya, jangan kalian kasih mic. Kalau bisa kalian kasih teks, buku, supaya dia itu membaca pakai buku. Jangan mengarang-arang cerita lah dia. Oke. Salam buat Indonesia ya. Saya kerja di Malaysia TKI. Ini saya menghimbau kepada Bapak Prabowo, aduh Pak, segala kebijakan kamu yang kamu keluarkan itu banyak menyulitkan masyarakat. Kasihan masyarakat, Pak. Bapak keluarkan kebijakan masyarakat yang disulitkan, sementara yang namanya pejabat, Pak, itu tertawa. Dia main ambil, main blokir. Cobalah Bapak pikir. Selama kebijakan Bapak dikeluarkan, tak ada yang menyenangkan masyarakat, Pak. Ingat, Pak, sekarang Pati di Semarang sudah di ujung tanduk sebagai bupati. Mereka berdatangan memberikan donasi untuk menyambut hari, yang mana hari itu untuk menumbangkan bupati tersebut yang katanya dia sombong kepada masyarakat, naikkan pajak sampai 250%, sedangkan masyarakat saat ini sedang kesusahan cari nafkah, cari uang. Saya aja Pak TKI Pak di Malaysia, memang Indonesia tidak menjanjikan namanya pekerjaan. Yang disebut Indonesia gelap itu kenyataan, Pak. Buktinya orang banyak pergi ke luar negeri. Bapak sendiri waktu kampanye menyediakan pekerjaan 20 juta, 100 juta, tapi nol, Pak. Tak ada satupun yang orang kerja bisa ya untuk dari Bapak memberikan pelayanan masalah pekerjaan. Mereka pergi ke luar negeri, Pak, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan istri, bahkan istri bisa jadi janda kalau sampai di sini ada kecelakaan. Itu demi apa, Pak? Demi untuk menolong keluarga. Karena Indonesia sudah tidak menjanjikan yang namanya pekerjaan. Tolonglah Pak, cabut itu Pak kebijakan Bapak. Selama ini mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan Bapak. Bapak sudah di ujung tanduk, sebentar lagi Pak 17 Agustus. Semua mahasiswa masyarakat demo, khawatir nanti istana akan dibakar oleh massa. Tinggal menunggu waktu Bapak. Kalau Bapak memberikan kebijakan yang menyulitkan masyarakat, rasanya Bapak terakhir ini untuk jadi presiden. Sudah nggak lama-lama, cari yang lain. Nanti masyarakat mencari kontrak politik, tanda tangan. Hukum mati itu yang namanya koruptor. Jangan dibiarkan bebas. Sedangkan masyarakat hidup kesusahan. Sedangkan koruptor enak-enak tidur di hotel. Bergelimpangan harta. Yang katanya negara defisit. Rugi sekian triliun. Tapi pajak dinaikkan. Bohong itu. Tolonglah Pak. Kasih solusi yang bagus. Keluarkan kebijakan yang baik-baik. Yang menyenangkan masyarakat. Tanah 2 tahun tidak dipakai, mau disita. Istri saya Pak 3 bulan di sana. Nah kalau seumpamanya disita sama negara, dan kalau saya pulang bagaimana Pak? Kalau saya mau sama istri saya, kan istri saya kan di sana kan tidak ada yang menyentuhnya. Betul, tapi dia jaga kehormatan. Katanya kalau 2 tahun jadi janda, mau disita sama negara. Nah kalau saya bagaimana Pak? Pulang, nggak ada istri. Saya mau kucuk-kucuk nggak bisa. Oke, Pak, itu salam dari saya Indonesia. Selamat jumpa Pak ya. Berjuanglah kamu wahai mahasiswa. Boleh, silakan. Kalau memang Prabowo mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan masyarakat, turunkan dia. Jangan kasih presiden lagi. Cari presiden lain. Buat apa presiden menyulitkan masyarakat? Yang namanya presiden menyenangkan masyarakat. Tapi kebijakannya apa? Lihat, ATM diblokir, tanah nganggur 2 tahun diblokir atau disita negara. Bahkan data pribadi digadaikan ke luar negeri. Apa itu presiden? Inilah presiden terburuk di Indonesia. Oke, salam dari saya, dari Malaysia. Saya tinggal. Kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban. Kalau pas lagi pidato, rakyat terus yang dibawa. Rakyat, wah demi rakyat. Wow. Dua rakyat terus. Rakyat yang mana sih sebenarnya, Bowo?
Yang Wowo maksud tuh rakyat yang mana? Bela rakyat, mengatasnamakan rakyat. Buktinya pajak naik. Terus lagi koruptor. Itu yang paling gede gua tuh, koruptor dilepas-lepasin, gila. Bagaimana mau percaya Wowo sama omongan Wowo kalau semuanya tuh Wowo tuh bohong mulu. Kalau pidato Wowo tuh menggelegar banget. Seperti yang beneran gitu loh. Supaya yang denger itu merasa wow gimana gitu. Buktinya Wowo itu bohong, ngibulin mulu. Wowo nggak usah bawa rakyat Wowo. Wowo itu kalau pidatonya doang yang gagah, menggelegar. Kenyataannya mau Wowo bohong. Wowo bohong mulu. Pusing gua Wowo, denger Wowo bohong mulu. Jadi seringkali pidato Pak Prabowo itu hanya asal bunyi atau asbun. Tetapi pidato kemarin tahunan itu apakah sama atau tidak? Coba cek. Mendapat laporan banyak ibu-ibu karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Teman-teman, sejak kapan dokter itu bisa terbang? Sejak kapan ini hormat? Saya belum pernah lihat ada dokter terbang itu. Kalau perlu dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras. Seringkali pidato Pak Prabowo itu kita mengatakan bahwa hanya asbun, asal bunyi, tidak ada isinya. Dan memang betul, itulah kualitasnya. Jadi ia menekankan bahwa terkait dengan kasus di mana banyak pasien di pelosok itu meninggal karena masalah medis. Mereka mau berobat saja ke rumah sakit itu jaraknya berkilo-kilo atau berjam-jam, bahkan meninggal di tengah jalan. Karena itu dia memberikan solusi bahwa harus mengirim para dokter-dokter ke seluruh negeri pelosok atau dekat-dekat sinilah, dengan cara mungkin jalur darat kah, udara kah, jalur roket kah, jalur orang dalam kah. Tapi kita bertanya, apakah dokter atau stok dokter di Indonesia itu banyak atau sedikit? Tentu saja tidak banyak. Tentu saja tidak banyak. Yang perlu ia tekankan itu adalah bagaimana kita mau menanam dokter, ya, menanam dokter dengan jangka panjang. Untuk jangka panjang ini beberapa tahun ke depan, ya. Jadi bagaimana caranya? Ya, memberikan kuliah gratis atau pendidikan gratis kepada para calon dokter. Karena apa? Karena dari semua jurusan, ya, jurusan yang paling mahal adalah jurusan kedokteran. Itu bisa dicek, disebut saja di UIK, UGMK, UNAIRK, UNESA, bisa dicek biaya kuliahnya. Jadi waktu pertama kali ya mahasiswa harus bayar biaya kuliah. Mungkin mereka yang mengikuti jalur SPMB atau mandiri itu puluhan juta sampai ratusan juta, sampai bisa 500 juta uang pertama ini. Kalau pada semester itu bisa kena 10 juta sampai 25 juta. Itu bisa dicek langsung teman-teman. Nah seharusnya kalau pemerintah punya kewarasan itu bicara itu, bahwa pentingnya menanam ya para dokter untuk jangka panjang, sambil memanfaatkan mungkin yang ada berapa saja stoknya itu. Tetapi seringkali kampus itu sebagai ya kapitalis. Kenapa? Karena kampus ini sekarang itu mereka hanya cari uang, ya tarik uang dari para mahasiswa dengan menaikkan harga jurusan tinggi-tinggi. Kemudian kualitasnya tidak jelas. Makanya kita melihat bahwa pengangguran di mana-mana, terutama para dokter yang sudah kerja pun itu sudah kita diperlihatkan bahwa etika mereka, ya, kesopanan mereka terhadap pasien itu sangat buruk sekali. Di mana pasien hadir seharusnya ditangani dengan segera, mereka diperlakukan sampai disuruh bunuh diri juga. Ini nih sungguh biadab sekali, biadab sekali. Karena itu memberikan kesempatan kepada anak-anak pelosok yang mereka biasa melihat keadaan karena kekurangan dokter, kemudian punya mimpi untuk kuliah dokter. Tetapi karena biayanya terbatas, mereka dibungkap, dikubur cita-cita tersebut. Oleh karena itu memberikan kesempatan kepada mereka untuk kuliah. Supaya apa? Supaya suatu saat mereka bisa kembali dan bisa mengatasi masalah medis di seluruh pelosok. Ya, itu.
Dan kalau mereka yang dari kota, belum tentu mereka mau ke pelosokan. Kecuali mereka yang kuliah dari pelosok, itu memiliki hati yang baik untuk kembali ke negeri asal masing-masing. Hormat, salam waras. Setiap Prabowo berpidato, pasti membuat rakyat kesal, membuat rakyat marah. Karena pidatonya pasti ada yang mengejek rakyat. Nyenye, matamu burem, endasmu kabur aja sono. Itu kan mengejek rakyat kan. Sering blunder, sering memuji dirinya sendiri. Bahkan membuat kegaduhan sampai Iran mengeluarkan pernyataan melalui dubesnya. Lalu banyak kita mengatakan mungkin itu faktor usia, ingatan, daya ingat. Bahkan bisa dikatakan pikun. Kalau aku mengatakan tidak. Memang watak ya, arogan ya, nggak mau menerima nasihat, bebal, itulah watak itu, watak. Kenapa aku katakan seperti itu? Ini buktinya. Ya, satu persatu kubuka kepada kita rakyat Indonesia. Kalau kita bicara usia, daya ingat yang menurun, kenapa menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya dari orang-orang lama dipakainya? Harusnya dia lupa kepada kawan-kawan lama. Ini ingat. Banyak pejabat-pejabat di negara ini dia buat dari kawan-kawan lama, dari militer, ya. Ketika berdinas, coba perhatikan. Bahkan pejabat-pejabat ini diberikan kepada mantan tim sukses, ya, pendukungnya. Kalau ingatan lupa, pasti itu semua lupa. Bahkan dia pernah bertanya kepada seorang menteri, sudah berapa kali keluar masuk penjara, sekarang jadi menteri ya. Dia ingat. Itu satu, berarti daya ingat masih aman. Yang kedua, dia pintar. Inilah kalimatnya yang kutangkap menunjukkan dia pintar. Yaitu ketika berpidato menjelaskan 28.000 anak keracunan MBG. Tapi kalimatnya kutangkap, wah, cerdas kawan nih, ya kan? Begini, ini kalimatnya. 28.000 penerima manfaat dari program. Dia tidak menyebut anak. Dia tidak menyebut MBG. 28.000 penerima manfaat program mengalami gangguan. Tidak disebut keracunan, mengalami gangguan dari berbagai hal. Tetapi hanya beberapa yang dirawat. Dia tidak menyebut anak, dia tidak menyebut MBG, dia tidak menyebut siswa. Cerdas. Jadi sadarlah, rakyat ini sekarang sedang dipermainkan, sedang dijadikan bisnis oleh pemerintah Prabowo dan Gibran. Ingat, Gibran. Ini satu paket ini. Kalau Gibran becus, dia akan menasehati Prabowo Subianto. Dia akan memperingati Prabowo Subianto. Jadi hati-hati juga dengan Gibran. Hati-hati langkah caturnya ini. Dulu, ya, partai dari pendukung Gibran itu si paling bela rakyat. Sekarang diam semua. PSI. Ya, PSI. Bahkan sekarang keluarganya sedang belusukan ke daerah-daerah mempromosikan PSI. Hati-hati. Sekarang bukan saatnya waktu kampanye. Tapi kenapa sekarang sudah dilakukan untuk 2029, sementara di negara ini masih banyak masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Kenapa PSI lebih fokus mempromosikan diri untuk 2029 daripada membela, ya, rakyat-rakyat yang tertindas hari ini? Padahal kalian sudah ada duduk, ya, menjabat, ya, dari PSI, ya. Dulu kalian paling getol bongkar-bongkar aib pejabat. Anggaran-anggaran siluman kalian itu paling kuat itu. Kalau ada debat-debat kalian muncul itu. Ibu ini mengatakan 10.000% Bapak ini bohong.
10.000% Prabowo Subianto ini berbohong. Kenapa dibilangnya upah mengupas bawang itu 700.000? Sedangkan harga bawang 1 kilo 40.000. Gimana caranya? Ya, berarti nih ya pidato Bapak Prabowo sering bohong ya, tanpa teks, mengarang-arang cerita. Katanya upah mengupas bawang 700.000. Kami mak-mak Kota Medan mau ke situ kami. Di mana alamatnya? Lumayan. Kalau 700.000 kali 10 kilo udah 7 juta. Kali 1 bulan. Kami ini bisa mengalahkan gaji kalian para pejabat. Jadi nih ya, ini Prabowo ini 10.000% pembohong. Ya, kalau kemarin itu pidatonya tentang lele, tentang ayam, sekarang tentang bawang. Upah mengupas bawang 700.000. Waduh, gawat ini presiden kita ini. Makanya kalian ya, jangan kalian kasih mic, kalau bisa kalian kasih teks buku supaya dia itu membaca pakai buku. Jangan mengarang-arang cerita lah dia. Jadi menurut ibu ini karena di pasaran harga dari bawang itu sekitar 40.000 katanya, tidak mungkinlah untuk mengupas daripada 1 kilonya itu bisa sampai 700.000 gitu ya. Nah, jadi memang saya ceklah tadi, saya buka, saya googling, harganya sekitar segini, 25.000 sampai 50 ribuan lah per kilo bawang. Berarti kalau harganya kita rata-ratakan lah memang 40.000 atau 50.000 gitu kan, tidak mungkin memang harga ngupasnya itu per kilonya sebesar 700.000, ya kan? Nggak mungkin, terlalu besar. Nah, jadi banyak juga yang mengatakan kemungkinan salah ngomongnya Bapak itu katanya. Mungkin 7.000-nya maksudnya. Nah, iyalah mungkin ya. Tapi udah sempat viral ya, seperti itulah jadinya. Dan Prabowo rakyat kecil gemuyu. Saya juga ngguyu Pak dengan pidato-pidatomu yang itu di Tuban itu. Program Bapak sudah ditutup. Itu programnya merah putih. Terus programmu makan gratis. Ya. Gini loh Pak, program itu kalau bisa itu ya turunkan pajak biar rakyat itu enak bayar pajaknya. Terus nggak ada yang keberatan. Ini pajak kendaraan naik, pajak pertanahan naik, pajak semuanya naik. Ya menterinya yang kaya, ya rakyatnya tele-tele. Petani kalau sudah gagal 1 tahun 2 tahun buat ngansur pur di BRI pun kadang ya ngutang sana, ngutang sini, sini diutang dibalikin ngutang ke sana, sana diutang dibalikin ngutang ke sini. Ya kok enak saja ya sekali-kali loh Pak itu. Nggak digaji para menteri buat lunasin utang negara. Masa abdi negara mau berjuang untuk negara kok rakyatnya yang tele-tele, menterinya yang melete. Sekali-kali Pak Prabowo kalau mau pidato itu jangan percaya katanya, disuluh dulu Pak ya, disuluh dulu bener apa enggak. Jangan asal-asal pidato, nanti rakyatnya gemuyu karena lucunya pidatomu itu loh Pak. Pidatomu itu lucu jadinya rakyatnya guyu. Seperti menonton hiburan gitu loh Pak. Rakyat itu bukan butuh hiburan Pak, butuh keterangan dari pemimpinan Bapak ya, bukan hiburan, tapi butuh bener-bener Bapak itu memimpin secara baik, pro rakyat ya Pak. Itu sampai Bapak itu lo tega, kenapa dokumen rakyat Indonesia bisa diperlihatkan untuk Amerika itu lo gimana loh Pak? Anda itu gimana? Ya kalau memang dolar sudah nggak bisa turun ya biarkan saja Pak. Ya biarkan saja. Mahal ya mahal Pak, rakyat pasti terima kok. Ya kalau bisa itu pajaknya itu loh Pak dikurangi ya. Sekolah-sekolah gratis itu ya jangan cuma ngomong doang. Ya wujudnya saya juga masih bayar sekolah saya anaknya gratis. Katanya gratis setahun ya sampai berjuta-juta. Gratis dengkule gue kalau orang Jawa. Gak percaya nanti tak DM. Siapa yang mau tahu kalau sekolah itu masih bayar saya DM ya. Ini buat menteri-menteri pendidikan ini masih bayar sekolah, nggak ada yang gratis. Omongnya saja gratis, kenyataannya bayar.
Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Saudara, seorang bapak-bapak dan juga seorang ibu-ibu yang sangat berani sekali mereka mengamuk-amuk kepada Bapak Presiden Republik Indonesia itu Prabowo Subianto. Mengapa mereka marah-marah? Karena mereka bosan, sudah lelah terkait dengan janji-janji dan omon-omon. Kalau Bapak Prabowo Subianto berpidato, setiap kali Bapak Prabowo Subianto pada akhir-akhir ini blunder semuanya. Bahkan yang lagi viral itu ada seorang perempuan yang dari mana itu, dari Bandung ya, seorang tukang pengupas bawang yang gajinya 700 per kilo. Dan ini sudah viral di media sosial, saudara. Sedang mereka mencari di mana lowongan kerja tersebut karena mereka suka kalau digaji hanya mengupas bawang saja 700.000 per kilo. Seandainya ia bisa mengupas 10 kilo per hari, berapa per hari gaji orang tersebut? Adalah 7 juta. Kalau dihitung-hitung 30 kali 7 berapa, saudara? 210 juta rupiah per bulan. Wow, 3 bulan sudah beli Pajero dan orang sudah miliarder, saudara. Dan ini sangat viral sekali terkait dengan hal ini. Dan ada tadi bapak-bapak yang sangat tegas yang menyerukan kalau itu harus diganti presidennya. Kenapa? Saya kurang tahu kenapa alasan mereka itu, mengapa berani sekali mengatakan demikian. Karena mereka hanya omon-omon dan juga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden akhir-akhir ini hiperbola, saudara. Hiperbola. Ya, bahkan dia sudah membangun lapangan pekerjaan berapa jutaan, saudara. Tetapi pada kenyataannya rakyat Indonesia semakin miskin dan semakin memberontak. Coba apa yang terjadi di Aceh sekarang, kita tidak tahu. Ya, di sana mereka menurunkan bendera merah putih, saudara. Mereka mengibarkan bendera GAM, ya, Gerakan Aceh Merdeka. Mereka, dan kejadiannya yang saya lihat di media sosial itu terjadi di depan gedung, sebuah gedung keagamaan di sana, dan mereka mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka. Nah, teman-teman, dan banyak para netizen dan rakyat Indonesia memprotes terkait dengan hal ini. Tapi apakah Prabowo sudah mendengar atau ia menutup telinga terkait dengan rintihan rakyat Indonesia? Saya sebagai seorang Kristen yang saya idam-idamkan ketika ia menjabat sebagai seorang Presiden Republik Indonesia, kebebasan beribadah, kebebasan beragama. Saudara, di negara Indonesia ini tiap hari ada penolakan gereja, ya, di mana-mana, tidak pernah berhenti dan tidak ada solusi yang terbaik di dalam pemerintah pusat. Terlebih Bapak Presiden tidak pernah buka suara. Bapak Presiden tutup mulut, bahkan sudah dijahit mulutnya, tidak bisa mengeluarkan kencaman terhadap pembubaran ibadah. Yang terakhir, ada sebuah pembangunan gereja di Citraland, Surabaya. Mereka menuliskan sebuah, mereka melarang apabila gereja itu berdiri di daerah itu. Dan saudara, kebebasan beragama dan kebebasan beribadah diatur oleh undang-undang, dan bahkan konstitusi menjamin kebebasan dan beragama, memilih keyakinan masing-masing. Tetapi mengapa ketika kita membangun rumah ibadah, beribadah, mereka tidak suka, mereka menolak dengan alasan tidak ada izin, dengan alasan tidak ada persetujuan dari daerah setempat. Ini yang membuat ribet, ini yang membuat rumah ibadah Kristen itu ditolak karena tidak memberikan izin oleh warga setempat. Ya, belum lagi FKUB, belum lagi dari pemerintah SKB 2 Menteri, belum itu. Yang seharusnya kebebasan beribadah, kebebasan beragama, harusnya itu dihapus semua aturan-aturan itu. Ya, setiap orang kan berhak menyembah Tuhan yang dia yakin, dia percaya. Ya,
Kalau mereka membangun rumah ibadah mereka 300 meter jaraknya, bebas mereka dengan mengatakan ini mayoritas dan minoritas. Sejak kapan itu dikumandangkan ini mayoritas dan minoritas? Ini Indonesia, bukan mayoritas dan minoritas. Dan saya sangat-sangat sedih melihat pemerintah saat ini yang tidak tegas terhadap kasus ini. Jadi saudara, bagaimana tanggapan saudara terkait dengan ini? Tulis komentar saudara di kolom komentar, dan komentar saudara, komentar dan edukasi kita semua. Demikian video sekali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Ciao.